yaitu perjanjian lama. Dalam Yesaya 48 ayat 12 sampai 6 dikatakan, Aku adalah Dia, Akulah yang pertama dan yang terakhir, tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan sekarang Tuhan dengan rohnya mengutus aku. Ada 3 lagi di situ. Yang satu itu dalam 3 pribadi, clear dalam bagian itu. Maka kesimpulan saya dalam konteks adalah dasar objektivitas Alkitab kami, bahwa premis 1, Alkitab PL dan BB menyatakan Allah itu Esa. 1, bukan 3. Tetapi premis kedua, Alkitab PL dan BB menyatakan bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Dan premis yang ketiga, Alkitab PL dan BB menyatakan bahwa pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Anak dan Roh Kudus seterusnya. Ketiganya adalah satu Allah, bukan 3 Allah, satu Allah. Maka kesimpulannya, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu Esa dan ada dalam 3 pribadi yang berbeda. Slide saya bisa ditampilkan? Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya juga minta maaf kepada Prof. Egi, itu ya. Kalau memang Prof. Egi belum diberikan info oleh panitia tentang waktu, jadi berarti saya salah. Saya minta maaf. Oke. Karena diskusi ini diskusi yang sifatnya logik, apalagi juga teks salah satu yang ditekankan oleh Prof. Egi adalah tentang objektif. Maka ajaran iman Kristen tentang Tritunggal tentu punya landasan. Dan landasan objektif kami adalah tentu di dalam kitab suci kami. Maka karena itu saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Muri tentang dasar-dasar kitab suci kami. Dalam materi ini, bagian awal kami harus akui bahwa Alkitab itu menjadi alasan mengapa kekristenan percaya Allah itu adalah Tritunggal. Yang kedua, kekristenan memiliki pandangan bahwa doktrin Tritunggal dapat dimengerti melalui Alkitab. Yang ketiga, memang Alkitab tidak secara sistematis menguraikan Tritunggal di salah satu bagian saja, tetapi di beberapa bagian di dalam keseluruhan Alkitab, dalam kesatuan Alkitab itu sendiri. Ini yang menjadi objektivitas dari ajaran Tritunggal di dalam iman Kristen. Yang pertama, bahwa dasar pengajaran Tritunggal dalam Alkitab Perjanjian Baru, karena Alkitab Kristen dibagi menjadi 2, maka saya akan mulai dari Perjanjian Baru. Bahwa pernyataan bahwa hanya ada satu Allah itu ada di surat Roma 3 ayat 30. Ada bagian lain juga, katakan eis ho theos. Hanya satu Allah. Itu Esa, itu tegas dalam kekristenan. Yang kedua, pernyataan bahwa Bapa adalah Allah juga ada dalam Alkitab. Gar ho pater ho theos. Sang Bapa adalah sang Allah. Dan yang memeteraikan Yesus sebagai juru selamat. Lalu pernyataan ketiga, pernyataan bahwa Yesus adalah Allah. Dikatakan ho kurios mou kai ho theos. Yesus adalah sang Allah. Dan juga bisa dilihat di dalam Yohanes 20 ayat 28. Bahkan juga dikatakan di dalam Roma 9 ayat 5, itu mengatakan bahwa elogentos eistos aonios. Artinya adalah Yesus adalah Allah atas segala sesuatu, dipuji selama-lamanya. Nah, yang selanjutnya tentang Yesus sendiri, juga dikatakan bahwa dan keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini dikaitkan juga bahwa Yesus adalah Allah. Lalu saya mengambil bagian dari kitab terakhir dalam kitab Wahyu yang seringkali oleh kekristenan sendiri atau bahkan mungkin yang non-Kristen jarang disinggung, ya kitab Wahyu terakhir. Bahwa dalam kitab Wahyu, dalam satu kitab Wahyu saja,
itu jelas membahas tentang Allah yaitu Bapa, Yesus Kristus itu juga adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dalam kaitan pribadi tadi, bukan tiga Allah, tapi dalam kaitan satu Allah memiliki tiga pribadi. Dikatakan bahwa yang Allah Bapa, aku adalah Alfa dan Omega. Ego emi to alfa kai to ho omega. Dikatakan di dalam ayat yang lain, Wahyu 1:17 juga dikatakan sama, bahwa Yesus Kristus dikatakan ego emi ho protos kai eskatos. Aku adalah yang pertama dan yang akhir. Jadi apa yang dimiliki Bapa juga dimiliki oleh Yesus. Lalu juga dikatakan tentang Roh Allah, dikatakan di sini mengatakan bahwa tentang ta eta pneumato theo, juga menunjukkan sebagai roh yang sempurna yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Dan ini nanti juga dikonfirmasi lagi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang menunjuk kepada Bapa. Lalu di ayat 22 ayat 13 menunjuk kepada Yesus, juga mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Clear dalam kekristenan terkait tentang objektivitas, tentang bahwa Allah itu satu, lalu memang ada dalam tiga pribadi. Lalu pernyataan selanjutnya bahwa dalam Alkitab itu ya, Perjanjian Baru, pernyataan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu juga ada. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 ayat 3-4 mengatakan engkau mendustai Roh Kudus, itu sama saja engkau tidak mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oleh karena itu, dalam bagian ini yang ingin saya sampaikan bahwa jelas di dalam Perjanjian Baru itu ada. Lalu mungkin yang bertanya, bagaimana dalam Perjanjian Lama? Saya sampaikan juga dalam Perjanjian Lama. Di dalam seringkali dikutip juga oleh kita. Itu ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 bahwa Allah itu Esa, dengarkanlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu Yahweh. Ehad, jelas dalam Perjanjian Lama. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana yang satu itu bisa berada dalam kejamakan dalam pribadi? Dalam Kejadian 1 ayat 1-2 ada kata Elohim, ada kata kita, lalu gambar mereka dan sebagainya. Dan menurut salah satu teolog dalam waktu yang modern ini adalah dinyatakan dalam salah satu buku yaitu Skinner, The King of His Beauty, dikatakan tidak bisa tidak. Semua yang dinyatakan dalam Kejadian 1 sampai ayat yang ke-27 tidak bisa tidak kalau tidak dibaca dalam lensa bahwa ada Tritunggal itu. Yang terakhir dalam bagian ini yaitu Perjanjian Lama, dalam Yesaya 48 ayat 12-6 dikatakan, aku adalah Dia, akulah yang pertama dan yang terakhir, tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan sekarang Tuhan dengan rohnya mengutus aku. Ada tiga lagi di situ. Yang satu itu dalam tiga pribadi, clear dalam bagian itu. Maka kesimpulan saya dalam konteks adalah dasar objektivitas Alkitab kami, bahwa premis satu, Alkitab PL dan BB menyatakan Allah itu Esa. Satu, bukan tiga. Tetapi premis kedua, Alkitab PL dan BB menyatakan bahwa Allah yang Esa itu terdiri dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Dan premis yang ketiga, Alkitab PL dan BB menyatakan bahwa pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Anak dan Roh Kudus seterusnya. Ketiganya adalah satu Allah, bukan tiga Allah, satu Allah. Maka kesimpulannya, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu Esa dan berada dalam tiga pribadi yang berbeda tetapi setara, karena hanya satu Allah, bukan tiga Allah. Saya kembalikan ke moderator. Masih ada waktu? Waktu masih ada 6 menit. Oh, nah, baik. Saya kira saya cukup dalam hal ini. Dari via Kristen ada yang menambahkan? Pak MIM silakan. Masih ada sisa waktu 5 menit setengah. Mikrofon. Ya, baik. Baik, saya tambahkan sedikit saja. Jadi mengenai Trinitas ini,
Yang pertama-tama sebagai tambahan itu adalah sumber-sumber Alkitab tadi yang dikutip oleh Pak Moses, ya. Alkitab pertama-tama menekankan keesaan Allah. Lalu kemudian berbicara keragamannya, yaitu Allah itu sendiri, sabdanya atau firmannya, dan rohnya yang kekal. Oleh karena demikian, maka di dalam Trinitas itu kita bisa berbicara relasi. Relasi menghasilkan kasih. Kalau saya tidak berelasi dengan seseorang, nggak ada kasih di situ. Dan ini dalam filsafat itu memutlakan atau meniscayakan adanya subjek objek. Anda tidak bisa bicara kasih kalau hanya subjek saja, tidak ada objek kasih. Kasih menjadi lumpuh. Aku mencintai, tapi orang bertanya, kamu mencintai siapa? Objeknya siapa? Begitu. Nah, kalau kami berbicara Allah itu kasih, God is love, dasarnya apa? Kalau dia hanya satu pribadi mutlak, putul mutlak satu pribadi, lalu bagaimana Allah yang satu pribadi mutlak putul ini kemudian mengejawantahkan atau memanifestasikan apa yang namanya kasih? Tidak ada. Kita tidak bisa berbicara kasih di situ. Ini yang disebut sebagai unintelligible atau irasional. Anda tidak bisa membicarakan kasih kepada Allah yang satu pribadi mutlak, karena tidak ada relasi di dalam dirinya, tidak ada relasi subjek objek di dalam dirinya. Nah, di dalam Trinitas ada dasar rasional untuk berbicara kasih. Karena ada hubungan subjek objek di antara ketiga pribadi, maka kami berbicara Bapa mengasihi sang firman atau sang anak, anak mengasihi sang Bapa. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan Allah itu kasih. Dan karena Allah itu kasih, maka setiap orang Kristen diperintahkan, hendaklah kamu mengasihi sesamamu. Mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, mengasihi Tuhan Allah. Nah, ini dasar rasional, bahkan diuji, boleh kita uji nanti di dalam hukum logika Aristotelian, ya, hukum identitas, hukum either or atau law of non contradiction. Sama sekali Trinitas itu lolos, tidak ada yang berkontradiksi di dalamnya, tidak ada yang tidak logis. Ya, walaupun dengan kesadaran, ya, hati-hati kita jangan sampai jatuh dalam pemikiran bahwa Allah kita akan sanggup secara tuntas pahami. Tidak mungkin, karena Allah itu adalah tidak terbatas, jauh melampaui kita. Tapi saya katakan tadi, sejauh dia mewahyukan dirinya, kita bisa memahami sejauh itu, ya. Jadi itu dalam hal kasih. Kalau kita berbicara lebih dalam lagi, misalnya aspek psikologi, ya, dalam psikologi, saudara-saudara, kesadaran saya ini tidak lumpuh. Kenapa? Kesadaran saya ini tidak lumpuh. Kenapa? Karena ada objek di sekitar saya. Ada Pak Moses, ada laptop, ada meja, ada ruangan ini, ada saudara-saudara, ada Profesor Egi Sujana, ada Ustadz Nababan. Maka kesadaran saya hidup karena ada objek. Maka yang namanya kesadaran atau consciousness itu pun memutlakan adanya subjek objek. Kalau seluruh objek dari hadapan saya diambil semua di luar diri saya diambil semua, kesadaran saya lumpuh total. Maka kalau kita berbicara dari aspek kesadaran psikologi, Trinitas lolos. Trinitas lolos, ya. Kita berbicara kesadaran. Secara kekal Bapa menyadari keberadaan firman-Nya. Secara kekal sang firman menyadari keberadaan sang Bapa secara kekal. Tapi di dalam Allah satu pribadi mutlak, sama sekali tidak ada pribadi lain di luar dirinya. Di dalam kekekalan, kita sulit membayangkan secara psikologi kesadaran itu seperti apa. Sama seperti tadi, sulit membayangkan kasih itu seperti apa. Sangat sulit. Maka dalam istilah kami, istilah apologetika kami, inilah yang disebut sebagai unintelligible. Mungkin ada saja orang yang berkata, karena dia Allah Maha Kuasa, tidak perlu objek di luar diri, dia tetap punya kasih. Itu namanya lompatan logika yang gak bisa dijelaskan. Ini yang namanya irasional atau unintelligible.
Ini yang namanya unintelligible, tidak bisa dijelaskan. Ya boleh aja orang mengatakan, ya Allah saya satu pribadi, tetap bisa ada kasih walaupun tanpa objek di dalam kekekalan. Ya, tapi itu tidak bisa dijelaskan. Ini yang namanya illogical. Atau ada orang yang berkata, justru karena Allah itu kasih, maka dia menciptakan dunia ini untuk mengadakan objek kasih. Loh, kalau begitu sebelum dunia diciptakan ini, bagaimana dia memanifestasikan kasih? Berarti dia kasihnya lumpuh, karena tidak ada objek kasih. Serba problematik. Ketika Anda membela Allah satu pribadi mutlak, serba problematik secara logis. Kecuali dalam Trinitas, masalah psikologi tidak ada masalah, masalah kasih tidak ada masalah. Saya pikir bicara sampai di sini. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis tepat ya 32.9. Hadirin semuanya.